students, welcome back to Radiant Student Online Service. Senang sekali bisa ibadah bersama dengan teman-teman secara online. Saya mengundang teman-teman yang berada di sekitar Kota Bandung untuk juga mengikuti ibadah secara onsite di satelit terdekat dengan kamu, yaitu di satelit Pasir Koja, dekat di Kopo, atau juga di Bandung Utara di daerah Lembang. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau membawa kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau, dan ajar kami Tuhan untuk kami terus mau diubahkan, terus mau diproses sehingga semakin hari kami semakin sempurna seperti Kristus. Kami berdoa Tuhan, biar pemikiran-Mu yang sempurna, biar semua hal yang ada dalam diri-Mu ada juga dalam diri kami dalam hati-Mu dan Engkau dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pelajar, setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Kalau teman-teman yang sudah ikut kelas dasar kekristenan pasti udah tahu ya. Nah teman-teman, secara rohani kita tidak kekurangan. Karena kita punya sumber yang tidak akan pernah habis, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau uang jajan kamu bisa habis, berkat rohanimu tidak akan pernah habis. Karena sumbernya ada dalam hidup kamu, dalam dirimu, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan sebelum kamu minta pun, Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan kamu. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, terus apalagi yang kita harus lakukan? Apalagi yang kita perlukan? Teman-teman, kita mau belajar bahwa hidup dalam Tuhan itu akan terus maju, akan terus berprogres. Teman-teman pelajar, dalam hidup ini semua itu harus kita usahakan. Bilang ke diri sendiri, kita harus mengusahakan. Contohnya, nilai di sekolah. Nggak ada tuh yang namanya, wah ini nilai hoki. Tiba-tiba bagus semua. Bisa aja sih, kebetulan betul semua. Kebetulan dapat nilai bagus, kebetulan nembaknya pas A, B, C, C, D, A, bisa aja. Tapi kita tidak mau hidup dalam kebetulan. Kita mau hidup dalam kepastian. Amin teman-teman. Nah, yang pasti adalah hanya dalam Yesus Kristus. Hidup dalam Yesus ada kepastian. Hidup dalam Yesus artinya kita harus melatih diri kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Makin serupa dengan Kristus itu gimana ya? Apakah wajah kita jadi keluar sinar kayak di senter gitu teman-teman? Bukan teman-teman. Makin serupa dengan Kristus artinya kita punya lifestyle yang sesuai dengan firman Tuhan. Punya gaya hidup, cara hidup yang mirip dengan apa yang Yesus lakukan. Kalau lifestyle kita beda jauh banget sama firman Tuhan, berarti kita masih harus terus berusaha ya, biar semakin hari semakin mirip dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Berarti firman Tuhannya harus dibaca ya teman-teman. Waktu saya kelas 7, saya punya teman yang satu geng kami adalah anak-anak yang senang main basket. Kecuali saya. Jadi walaupun saya tidak suka, saya tetap nyaman main dengan mereka semua. Nah, karena mereka senang main basket dan tergabung dengan klub basket, bahkan mereka juga ada dalam tim sekolah, maka saya sering kali nungguin mereka latihan. Kalau mereka latihan, saya nunggu di lapangan sambil mengerjakan hal lain, sambil belajar, sambil bikin PR, atau sambil ngegabut ya teman-teman. Dan waktu mereka bertanding, pasti saya hadir. Saya pasti nonton dan saya pasti nungguin mereka sampai mereka selesai dari awal sampai akhir. Kenapa? Kan saya nggak suka main basket. Teman-teman, it's all simply because they are my closest friends and we always do things together. Mereka adalah teman-teman terdekat saya dan kita selalu melakukan segala hal bersama-sama. Apakah saya jadi suka main basket dalam hal ini? Enggak juga ya. Tapi saya selalu ada di sekitar lapangan basket dan pada saat itu saya tahu nama-nama pemain basket, nama pelatih basket, pemain basket yang di sekolah-sekolah lain, dan all about basketball karena teman-teman saya adalah pemain basket. Maka waktu mereka ngomongin sesuatu tentang basket, saya ikut dengar. Nah, waktu kita dekat dengan seseorang, kita akan kebawa jadi seperti dia. Jadi seperti mereka. Itu adalah naturalnya kita sebagai manusia. Kita akan selalu saling mempengaruhi, terutama kalau kita dekat. Jadi hati-hati ya dengan siapa kita dekat, maka kita akan serupa, makin lama makin serupa seperti orang yang kita dekat itu. Ngomongin soal jadi serupa dengan Kristus, gak bisa lepas dengan yang namanya kekudusan atau holiness. Wow, berat banget. Apa tuh kekudusan? Apa tuh holiness? Kita harus jadi holy gitu? Ada halonya di atas? Teman-teman pelajar, di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan kita kudus, maka kita juga harus kudus seperti Tuhan kita kudus. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mau untuk melatih diri kita dengan buku panduan yaitu firman Tuhan.
Latihan sehari, 2 hari itu nggak akan pernah cukup karena firman Tuhan akan terus membawa kita maju dari hari ke hari. Dari season kehidupan ke season kehidupan yang lain. Waktu kamu SD, Tuhan akan ajari kamu satu hal tentang kekudusan Allah. Mungkin Tuhan akan mengajari kamu bagaimana untuk jujur sama orang tua. Untuk jujur tentang nilai, tentang uang jajan. Jangan takut untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Waktu kamu SMP, SMA, pasti beda lagi ya. Tuhan melatihmu dalam kejujuran, dalam kedisiplinan. Waktu kamu nanti akan menjadi seorang mahasiswa, kamu nanti akan mulai bekerja, mulai berkeluarga. Tuhan akan ajarkan hal yang baru lagi. Semakin naik level, semakin sulit. Seperti main game, pasti makin lama makin sulit ya teman-teman. Karena itulah kita perlu untuk terus-menerus baca firman Tuhan, tidak boleh berhenti. Firman Tuhan sendiri ditulis oleh 40 penulis yang berbeda dalam waktu hampir 500 tahun. Tidak ada orang yang hidup selama 500 tahun. Tapi Tuhan sendiri membuat firman Tuhan itu, dia akan terus membuat semuanya saling sambung menyambung tanpa ada salah karena Tuhan sendiri yang menyertai. Firman Tuhan ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan semuanya adalah firman Tuhan. Jadi nggak ada tuh yang dibilang kalau oh firman Tuhan saat ini yang berlaku hanya perjanjian baru aja. Enggak teman-teman. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru itu semua firman Tuhan secara lengkap. Karena itu kita mau pelan-pelan belajar dengan cara baca firman Tuhan secara lengkap dari perjanjian baru, perjanjian lama. Semuanya lengkap dalam tahun 2025 ini. Nah tentang kekudusan ada 2 fakta teman-teman. Fakta tentang kekudusan ini ada sangat banyak, tapi saya ambil 2 aja ya untuk kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, kekudusan adalah anugerah. Sekali lagi, kita sama-sama ulangi, kekudusan adalah anugerah. Kita kudus bukan karena kita berusaha, tapi karena anugerah, karena pemberian Allah lewat Tuhan Yesus. When Jesus appeared, grace appeared. Waktu kita menerima Yesus, waktu kita mengenal Yesus, maka anugerah itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Kekudusan membuat kita bebas dari yang namanya hukum dosa. Yang membuat kita bisa bebas dari hukum dosa hanya anugerah Allah. Gak ada tuh yang namanya perbuatan baik yang mampu membebaskan manusia dari dosa. Hanya anugerah Allah. Yang kedua, Tuhan yang kudus diam dalam diri kita. Wow, kalau Tuhan yang kudus diam dalam diri kita, maka tanpa kita perlu berusaha pun Tuhan membuat kita kudus. Kekudusan akan selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Waktu kita menerima Yesus Kristus, maka kita dikuduskan karena Sang Kudus ada dalam diri kita. Dan tugas kita adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hal itu menjadi mungkin karena itu adalah perintah Tuhan yang ditulis di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ayat ini mengatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita akan membuat karakter Kristus menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Dan itu jadi mungkin karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Bukan karena kita sendiri yang berusaha, tapi Roh Kudus yang membuat kita mampu berjalan dari hari ke hari, dari satu kebenaran kepada satu kebenaran, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan kalau umat Tuhan harus melakukan ini, itu, ada tertulis segala hukum yang disebut hukum Taurat. Kelihatannya kalau hukum Taurat itu ada saat ini, wah pusing banget ya teman-teman. Tertulis juga kalau seseorang berbuat dosa, orang tersebut harus menebusnya, harus menanggungnya dengan mengorbankan hewan atau menggantikan apa yang dia lakukan, harus melakukan sesuatu, penggantian. Di kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menebus dosa manusia sehingga kita nggak perlu lagi menyembelih hewan sebagai ungkapan penebusan dosa kita. Jadi kalau kamu gak sengaja nih, ngelawan orang tua atau hati kamu lagi gak benar, lagi kesel sama orang, kamu gak perlu menyembelih kambing, domba atau burung. Teman-teman, just simply mengakui dosa kita, just simply mengakui bahwa Tuhan Yesus akan menebus dosa kita. Nah, waktu Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan mengatakan sudah selesai. Semua yang harus kita kerjakan, we have to do this, we have to do that, all do. Sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Dan dari do menjadi done. It is done. Sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa berjalan dalam kekudusan? Kita nggak perlu lagi melakukan hal yang 1, 2, sampai berpuluh-puluh hal lainnya.
Just simply kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan setelah itu, apa yang kita perlu kerjakan adalah yang pertama, jangan kembali kepada hukum atau legalisme. Jangan semuanya kembali begini begitu, tetapi jalan dalam anugerah. Anugerah itu akan selalu menyertai kita. Kadang kita berusaha untuk melogikakan semua yang terjadi dalam hidup kita. Logikanya kan begini, logikanya kan begitu. Hukum adalah logika, tetapi anugerah adalah pemberian. Kalau kita berusaha melogikakan semuanya, maka kematian Yesus, maka pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan dunia, itu nggak masuk logika, teman-teman. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukanlah hal yang dapat dijadikan logika. Karena secara logika, Tuhan Yesus tidaklah layak untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa dunia. Dia bukanlah Tuhan yang cocok untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Emangnya siapa kita? Apakah kita layak? Apakah kita sudah melakukan hal yang besar sehingga Tuhan mau untuk turun dan menyelamatkan kita? Teman-teman, ada kalanya kita harus mengakui bahwa anugerah adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian dan tugas kita adalah menerimanya. Tugas kita adalah selalu kembali kepada anugerah Tuhan. Bagian kita yang kedua adalah bertumbuh dalam anugerah. Grow in grace. Kenapa kita harus bertumbuh? Karena manusia, kita berusaha untuk melogikakan segalanya, berusaha memasukkan Tuhan yang besar banget ke dalam otak kita yang kecil. Kita nggak akan pernah bisa memasukkan Tuhan yang besar ke dalam otak kita yang kecil. Karena itu kita perlu terus bertumbuh, grow in grace. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, dikatakan bertumbuhlah dalam anugerah, grow in grace, grow in the knowledge of Jesus Christ, grow in relationship with Christ, bertumbuh dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi teman-teman, waktu kita pengen kenal Tuhan, waktu kita pengen mengenal siapa Kristus, waktu kita pengen menjadi serupa dengan Kristus, kita harus bertumbuh dalam anugerah. Tanpa anugerah gak bisa kita kenal Tuhan. Tanpa anugerah gak bisa kita menerima anugerah keselamatan. Kita akan terus berperang dengan logika kita. Dan pada akhirnya kita gak akan bisa kenal Tuhan. So we need to grow in grace seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sudah cukup untuk membuat kita dapat hidup dalam kekudusan. Kecuali kita sendiri yang memilih untuk tidak hidup dalamnya. Kalau kita nggak mau mengakui dosa kita, kalau kita merasa, dosa ini kan secara logika bisa diampuni ya. Dosa ini kan nggak salah karena secara logika begini dan begitu. Kalau kita berusaha untuk menutupi kesalahan kita, menutupi dosa kita, dan dengan logika kita berusaha untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan, kita tidak akan bisa menerima anugerah Tuhan. Seorang pengkhotbah bernama Duncan Campbell, dia adalah seorang revivalist di zaman Perang Dunia Pertama. Dia mengatakan bahwa the blood of Jesus Christ will never cover what we are willing to uncover. Darah Yesus tidak akan bisa untuk menutup dosa, untuk menebus dosa yang kita tidak mau akui. Kalau kita bilang ini nggak dosa, kalau kita bilang aku bisa mengurus ini sendiri, kalau kita bilang aku mampu mengatasi ini sendiri, maka Tuhan pun tidak akan bisa untuk masuk dalam hati kita. Teman-teman, bagian kita adalah berjalan dalam anugerah. Bagian kita adalah bertumbuh dalam anugerah, grow in grace. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan emang gak apa-apa nih kalau saya membuka dosa saya kepada Tuhan. Emang gak apa-apa kalau saya mengakui dosa ini dan itu. Karena dosa saya terlalu besar, dosa saya terlalu membuat, malu deh Tuhan. Emang Tuhan mau punya anak seperti saya? Teman-teman, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Tidak ada yang namanya jarak yang terlalu jauh untuk Tuhan hampiri. Tuhan Yesus akan selalu ada dekat dengan kamu. Bahkan sebelum kamu bilang, Tuhan aku mau kembali pada Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu meraih kamu. Tuhan sudah terlebih dahulu mengambil langkah awal untuk mendekat kepada kamu. Dan hari ini teman-teman, kalau kamu merasa bahwa kamu jauh dari Tuhan, kamu merasa bahwa kamu terlalu kotor, teman-teman, orang-orang yang bisa mendekat kepada Tuhan adalah orang-orang dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni. Orang-orang dengan clean hands and pure heart.
untuk orang bisa punya clean hands, untuk orang bisa punya pure heart, jalan dalam kekudusan Allah, orang itu harus mengakui bahwa dia membutuhkan anugerah Allah. Kalau kamu orangnya yang ingin punya clean hands, yang ingin punya pure heart, mintalah anugerah dari Tuhan. Karena gak ada seorang pun manusia yang bisa untuk naik ke gunung Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan tanpa kekudusan Tuhan. Hari ini saya mau tantang teman-teman, kalau kamu, apapun kondisimu, apapun kondisi keluargamu, kondisi adikmu, kakakmu, kondisi dirimu sendiri, hari ini Tuhan menantang kamu, maukah kamu datang? Maukah kamu mengambil langkah awal untuk kembali kepada Tuhan dan menerima anugerah Tuhan, berjalan dalam anugerah, bertumbuh dalam anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu, kami mengakui bahwa kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan dalam anugerah kecuali kami minta pada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami meminta untuk Tuhan curahkanlah anugerah-Mu pada kami. Dan saat ini jemaat Allah, kalau kamu rindu agar ada anugerah Tuhan yang melingkupi hidupmu, kamu letakkan tanganmu di dada dimanapun kau berada. Dan hari ini biar anugerah Allah memenuhi hidupmu. Biar ada clean hands dan pure heart. Ada hati yang bersih dan hati yang murni. Yang membawa kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Bisa mengalami Tuhan dalam hari-hari, setiap hari dalam kehidupan kamu. Terimalah hari ini ada kedekatan dengan Tuhan. Ada penyucian dari dosa karena anugerah Allah yang melingkupi hidupmu. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu biar berkat Allah yang menyertai setiap langkah-langkahmu, biar berkat Allah yang menyertai setiap keputusan-keputusanmu, sehingga Tuhan Allah yang akan membuatmu berhasil dalam segala hal yang kau kerjakan. Biar Tuhan Allah memberikanmu damai sejahtera dalam setiap langkah-langkahmu. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan semua yang sudah terima berkat Allah dan siap berjalan dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Mari sama-sama kita katakan, amin. Teman-teman, kalau teman-teman rindu untuk didoakan, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend. God bless you.